Marcelino kan kemarin sebenarnya gue bilang dari pergerakannya cukup bagus. Dia bisa take ons, dia bisa membuka ruang dan lain. Tapi memang decision making kemarin menjadi akhirnya ada pro dan kontra dari netizen nih. Dia kemarin egonya nendang dari maksa dari luar kotak penalti dan dibully dan pula. lain. Dan akhirnya kan ini muncul soal bulian-bulian seorang dari netizen kan. Menurut kalian gimana kemarin penampilan Marcelino? Wajar nggak sih main 19 tahun ya masih begini? Masih wajar orang lah. Maksudnya kan orang seolah-olah ngukur dia udah pemain. Iya, walaupun dia sering main di level senior, Iya. Capsnya udah banyak di level senior, tapi Dia kan kan masih tetap belajar. anak 19 tahun. 19 tahun loh. Iya. Dan selama ini keputusannya nyaris kita sampai ke level ini kan semua Berapa kali sih sumbang game sih. jelek dia buat timnas berapa kali? Kontribusi besar dia kan luar biasa gitu. Dan yang dibutuhkan di saat-saat krusial ya justru kemampuan untuk mengambil risiko nembak itu yang dia berani. Emang Oliver Jenner bukan berisiko. Kalau Witan pasti digocek lagi. Ya kan dia ambil kaki terbaiknya set belokin ke kiri. Gitu. Karena kalau dia ngoper kebanyakan nanti disalahin lagi. Ngapain ngoper-ngoper terus? Berapa kali kemarin dia one touch to many juga kan. Banget. Kemarin emang ya lo 50-50 lah, bola masuk atau bola enggak. Ya, at least dia coba. Keris Royer berani untuk melakukan shoot. Nah pemain-pemain seperti itu kan yang dibutuhin. Ya di saat tadi lu nggak bisa crack defense-nya mereka, lo butuh pemain yang punya kemampuan untuk nyoba dan berani untuk nyoba, dan Marcelino berani. Karena kalau lu berani untuk nyoba artinya lu berani ngambil tanggung jawab untuk mencoba membuat tim lo unggul. Dan gue lihat emang dari dia sebenarnya kalau kita jangan hanya fokus ke satu pemain ya, tapi lihat keseluruhannya juga. Misalnya kenapa dia mengambil keputusan nembak, mungkin ya pergerakan pemain-pemainnya lain juga dengan kondisi yang udah capek dan lain-lain, kita nggak terlalu banyak membuka ruang misalnya. Atau bagaimana dia kalau ketika dia bisa membuka ruang, apakah tusukan-tusukannya juga ke area-area yang berbahaya. Sebenarnya hal-hal kayak gitu. Jadi ketika kita terlalu menyoroti decision making seorang pemain yang dalam juga situation mereka kan juga rada sulit nih, mereka menghadapi turnamen situation dengan tenaga yang udah habis-habisan di pertandingan sebelumnya. Emosi mereka terkuras sama beberapa pertandingan di turnamen ini. Jadi nggak fair kalau kita mengatakan Marcelino this, Marcelino that. Kita harus mendukung dia bagaimanapun. Dia salah satu pemain terbaik yang kita punya loh. Mungkin dalam beberapa tahun terakhir kita lihat juga kita juga lihat bagaimana dia kalau membuka ruang dia bisa membawa bola ke depan, dia bisa membuka pertahanan lawan, hal-hal yang kayak gitu. Jadi kita juga harus lihat ini emang performance lini depan kita secara overall, dan ini udah ada dari Piala Asia loh. Piala Asia Senior kemarin juga kita struggling untuk di lini depan, nggak usah nyetak gol, untuk create chances saja di sepertiga akhir. Jadi ini bukan suatu hal yang langka ya, ini emang udah terjadi dalam beberapa pertandingan. Dan dia tipenya kalau ada pemain ngedekat pasti dia jago one two kok. Dia kan sering kayak gitu kan. One two terus dia nanti yang masuk, gol yang kita lawan Jordan banyak kan dari skema-skema kayak gitu. Sih kemarin di sepertiga terakhir agak kejauhan ya jarak-jaraknya. Jadi kadang bingung. Gua harus itu dari Uzbek udah begitu tuh. Harus penetrate masuk apa enggak, harus cross apa enggak, cross di blok yang kayak gitu-gitu kan. Akhirnya keputusan. Lagian yang ngejudge dia cuma dari momen yang si Rafael minta bola nggak dibagi ya, maksudnya ini sih just one game moment. Lo harus lihat berapa pertandingan dia selama ini. Pasti gol. Iya, kan? juga makanya. Kalau gue sedikit berbeda dengan netizen mungkin kayak begini. Kalau kejadiannya si Rafael Strike yang nendang dari jauh itu nggak gol gimana? Yang dia nggak berani take chance lawan Marcel. Iya. Butuh ada orang-orang yang berani ngambil keputusan gitu. Dan kedua adalah coach Sin ini coach yang sangat disiplin sekali. Jadi gue yakin dia begitu itu merupakan bagian dari strategi tim, bahwa perlu ada orang yang berani take on, ada berani orang yang ambil keputusan. Kalau itu di luar strategi, gue yakin udah dimarahin tuh si Marcelino. Woi, nggak boleh begitu ya dengan translatornya ya gitu, nggak boleh begitu. Nah, tapi kan itu berarti kan bagian dari tim gitu. Somehow itu sometimes lu bisa sukses, sometimes enggak gitu, dan kemarin enggak gitu. Mungkin beberapa kali peluang yang dia curling the ball itu ya akhirnya di atas tiang out gitu kan. Ya, itu kan dia peruntungan sepak bola gitu kan. Ada yang masuk, ada yang enggak. Dan kemarin mungkin decision making berkali-kali kita bilang mungkin jadi corotan utama. Cuman buat gua jadi sangat lucu bila itu pada akhirnya dibully gitu. Kalau dikritik sangat gue senang. Kalau dikritik wajar, mestinya bisa lebih tenang, mestinya lebih begini gini. Kalau sampai tombol konti. Iya, kalau baca kolom komennya udah dihujat itu enggak. Kalau kritik mah wajar lah, dibilang misalkan egois atau apa, itu gue masih bisa terima. Tapi begitu lo udah kata-kata kasar, kritik-kritik yang menurut gue tidak seharusnya diperlakukan langsung dijudge. Oh kemarin gara-gara lu akhirnya kita nggak bisa nyetak gol. Itu menurut gue udah salah. Dan itu menurut akhirnya memancing amarah seorang Marcelino juga yang memang secara usia kita harus akui dia masih muda gitu kan. Masih caranya masih emosinya juga masih terpancing kan. Akhirnya terpancing bikin
Instagram Iya, dan stories karena yang banyak akhirnya- akun-akun fanbase juga yang besar-besar beberapa yang sembunyi di balik anonim Iya, Nicklas itu iya. berani nyerang dia, tapi giliran yang ya Personal. Marcelo kan kita kenal pemain-pemain, Mas Aryo kenal pemain. Behind all that mereka tuh manusia biasa gitu. Iyalah. Masa lu hujat dia terus habis itu dia bikin satu story, habis itu lu marah balik. Dan, Ya, dan wajar lah. efek yang lo timbulkan lo nggak tahu kan. Iya. Bagaimana dia bakal terganggunya ketika dia Iya. baca. Mungkin dia nggak baca gitu, tapi mungkin juga banyak yang baca juga kan. Atau keluarganya baca, Iya. teman-teman Lihat Sancho di pada MU, baca. mentalnya stres, nggak bisa ngapa-ngapain. Terbukti. Begitu ke Dortmund, Widih. perform. Henry bilang saat lu di rumah stres, lu nggak bisa perform. Itu dia. Itu. Dan ini salah satu pemain terbaik yang kita punya. Jangan sampai masa depan anaknya berapa? 20 tahun, 19 tahun ini tahun ya tahun. dinilai kayak dia udah the end Jadi. product gitu. He's not gitu. Semua- Ceilingnya masih semua gede lah. banget. Langitnya gede. Hoki sering dibully. Iya. Ramadan Sananta dianggap Iya. kelemar-kelemar. Oke enggak, yang tadi Mas Aryo sebut dua orang itu emang hebat, cuman kalau sama Marcelino Mas, gue sih sedikit apa ya berekspek tinggi dengan orang ini karena dari cara bermain, cara dia visi, pemahaman sepak bolanya sedikit di atas dibanding teman-teman yang lain. Gue lihat lebih bagus lah gitu. Jadi gue harap kayak Virzi bilang tadi, tolong di reserve, di keep ini pemain jangan sampai disentuh lah gitu. Semua lah, semua pemain. Ya apalagi ya Ini betul, cuman timnas jangan lah. dikritik boleh, cuman dengan cara yang gue lihat caranya Mas, Dan lu kalau bahasa-bahasanya sih kolom enggak komentarnya banget. aduh Enggak banget. dan langsung menjudge dia sebagai biang kegagalan, cuman kita nggak bisa nyatakan harus kalau ada itu. gitu loh. Rio Fahmi bilang kok kita menang bersama, kalah bersama sebelum pertandingan. kok dia Dan bilang. pandit luar yang mulutnya sampah semua, apa pernah ngomong kayak gitu tentang pemainnya mereka? Kan Iya. enggak. Paling Roy Keane bilang Haaland levelnya championship, udah Iya, gitu iya. doang. Maksudnya kan lu bukan yang ngejudge bukan kritik ya, Iya, dalam kritik. ngata-ngatain lah. Iya. Lu kan enggak kayak gitu, Enggak lah. bukan kayak Ada gitu. sih, Roy Keane ngatain Martial ada sih, ada. Cuman nggak bilang gara-gara nggak gara-gara bukan gara-gara Martial akhirnya MU juga kalah. Tapi Enggak memang lah. ada problem secara semuanya tuh emang ada lingkungannya emang nggak bagus gitu. Tapi kalau Tapi kan nggak mungkin konit, nggak mungkin. oh enggak, Iya, ya, iya, bukan, maksud itu gua. bahasa- bukan bahasa yang- bukan bahasa bahasa anatomi tubuh ataupun juga SD. binatang. Gue pikir sebagian orang doang, cuman yang nge-like-nya banyak gitu loh. SDM tingkat SDM, berapa tuh? Tapi memang pada akhirnya kita mungkin juga, gue sebagai pribadi juga berpesan kepada Marcelo dan juga pemain timnas yang ada, tidak ada untungnya juga akhirnya meladeni dengan memberikan komentar-komentar. Ini mungkin menjadi proses pendewasaan juga, karena pada akhirnya ini akan menjadi justru menciptakan konflik yang akan lebih berkepanjangan ya. Cuma pada akhirnya semua pemain bola, apalagi pemain muda adalah manusiawi, beriak dengan emosinya yang pada akhirnya mereka juga habis bermain yang sangat capek, Berat, melelahkan di 2 pertandingan perpanjangan waktu terus, kemudian juga dibully oleh masyarakat sendiri. Ini juga harus pembelajaran juga buat para netizen, kalian mendukung lah, jangan justru Bukan hanya pas menjatuhkan menang negara doang. sendiri. Jangan cuman hype nobar di saat menang, giran kalah lu ngata-ngatain orang, pemainnya sebagai orang yang udah kayak binatang gitu kan, udah nggak manusiawi. Nah, kita masih ada satu laga lagi, laga penebusan. Gue nggak ngerti nih, ini sebagai mungkin apa nggak sih menghadapi Guinea yang merupakan tim Afrika, dan tadi gue baca-baca ada belasan pemainnya yang ada bermain di Eropa gitu, termasuk bahkan kalau ada seorang Alex Moriba juga mau turun, bisa juga dia turun karena usia masih U21 kan. Gimana nih secara peta kekuatannya si ini gimana Mas dari Guinea sendiri? Iya, kalau kita bicara mereka masuk sebagai peringkat keempat, spesialnya kurang karena cuma 8 tim yang tampil di Piala Afrikanya. Grup langsung semifinal. Iya, jadi dia peringkat 4 dari 8 tim. Artinya nggak sebagus itulah ya gitu. Cuman apalagi dia juga kayaknya nggak menang ya, Nggak, menang sekali, menang sekali seri. menang sekali, ya kalah sekali, seri sekali. Iya, dan Sama Ghana. maksudnya dari sisi permainan nggak se-eksepsional itu. Iya. Cuman individual playersnya mungkin ada beberapa yang di atas pemain-pemain kita Jadi ngandelin secara skill ya? secara individu. Ya, Beda sama Uzbekistan. Ini tim secara individu mungkin 2-3 yang bagus, tapi overall secara tim ini pemain yang luar biasa. Unit. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan harusnya pemain-pemain yang atau lawan yang tipenya banyak mengandalkan individual brilliance justru memberikan ruang-ruang yang terbuka bagi pemain-pemain kita. Kan ini kekuatan kita. Kita umpan 1-2, kita bola-bola terobosan, kita manfaatin pertarungan di lini tengah. Mungkin physical duelnya mungkin kita kalah kalau kita one on one, tapi ngapain? Kita manfaatin ruang-ruang yang terbuka itu. Justru itu bisa terbuka ketimbang kita ketemu lawan yang tipenya kayak Uzbekistan yang emang secara kesolidan tim itu sulit di-crack gitu. Tapi pemain ini ya mungkin kalau kita beradu bola-bola atas ya jangan, ladenin bola-bola bawah yang kita punya kecepatan yang lebih, kita punya kemampuan untuk bisa ya tadi accelerate, main 1-2, bukain ruang bola pendek 1-1 yang kayak gitu-gitunya gua harapkan bisa dimanfaatin.
Oh jadi siapa? Ada player to watch nggak Fir? Karena ada siapa Kamara tuh kata-kata pernah diincar sama Klopp tuh buat jadi Ada pemain Diawara pelatihnya tuh. Diawara juga. Diawara namanya, kalau kita lihat si Diawara kan kemarin diwawancara juga sama FIFA. Dia itu mantan backnya PSG si Diawara. Dia interim Sempat coach. di Arsenal juga. Iya sama di Arsenal. Dia itu interim coach sebenarnya, ada pelatih U23-nya tapi untuk turnamen ini dia pelatih timnas senior tapi dia turun. Dia bilang emang kita harus menerapkan gaya, dia tahu akan menghadapi tim Asia, jadi dia ingin menerapkan gaya yang dia gunakan selama ini, yaitu pakai speed dan pakai physical dominance. Nah ini nih physical dominance, kata kunci ini nih yang buat rada getir juga, karena kita tahu tim asuhan Shin kadang kesulitan ya, tadi udah dibahas menghadapi physical. Gini ini peringkat 76 di dunia, tapi mereka itu negara yang sebenarnya nggak punya 76 apa 68 ya? 76 ya? 76 iya, dan mereka negara yang nggak punya stadion sendiri sebenarnya. Jadi kita jangan mau kalah sama negara yang kalau main laga kandangnya itu mereka harus ke tetangga-tetangga. Iya, mereka main ke Pantai Gading, ke Botswana, ke Abu Dhabi kalau main. Clairefontaine mainnya dia udah akrab sama Sekarang Clairefontaine. Jadi ini yang kita harus bisa lakukan, itu tadi mereka tuh sebenarnya debutan juga di Piala Afrikanya mereka. Peringkat 4 sama kayak kita, tapi mereka kan terakhir main tuh tahun lalu. Ya, jadi udah lama banget. Kayaknya mereka udah lupa nih. Masih ada ya? Timnya pas ngumpul lu siapa gitu. Bahkan mungkin ada yang udah umur udah lewat kali ya dari tim yang waktu itu. Pasti. Jadi udah lewat, sementara lewat umur. Udah lewat umur. Karena Sementara itu kan kualifikasi. iya. Sementara kita ini kan tim yang ini apa namanya fresh ya. Kita pertandingan kita berat dan susah. Kurang dari 3 minggu kita main 6 kali, tapi kita ada waktu 9 hari untuk recover. Coach Shin udah ngasih tahu juga berapa hari mereka pulang lagi sini ya, stay di sana. Kayaknya langsung Enggak, di Karawaci Mas katanya. Sekalian mau trial katanya. parah lu. Oh, yang balik si Hubner doang, yang lainnya Hubner ke Tokyo. jalan iya. Hubner karena kan Iya. liganya mulai kan. Liganya ada mulai jalan. kan, liganya. Yang lain bisa, kabarnya sih bisa mereka Bahkan akan main. Elkan bisa balik ya? Itu ditanya sebenarnya sama kolega kita kemarin, cuman Coach Shin nggak mau jawab. Ini bukan saatnya menjawab pertanyaan itu. Nah, tapi kalau ngomongin bagaimana kita akhirnya kemarin tidak lolos lewat jalur putaran ketiga, katanya ada bright side-nya katanya. Apa itu? Kalau kita lolos lawan Guinea secara grup sedikit lebih ringan dibandingkan kalau kemarin kita lolos lewat perbandingan Liga keempat. Enggak lah. Gue sih jujur ya begitu. Dia mau ketemu Mbappe dibanding ketemu Messi ya. Iya. Kalau gue begitu kita kalah dari Irak, gue udah pesimis. Menang dari Gini, gue pesimis karena tadi Mas udah jelasin bahwa kita bakal main memaksakan diri untuk bermain cepat, one two passing, position play dengan cepat. Nah, kayak begitu tuh dituntut untuk fisik yang bagus. Fisik kita ternyata nggak sebagus itu. Mental kita juga begitu kita capek, mental kita drop banget gitu. Jadi buat gue sementara Kan ini healing dulu nih. 5 hari. Yoi. Enggak lah. Seminggu lumayan lah. Ferrari World ya. Iya, dan perubahan suhu dari Qatar ke Clairefontaine juga kan bakal ngaruh. Jadi ya gue sih berharap gue salah, cuman menghadapi Gini dengan fisikalitas pada main di Auxerre, pada main di mana Ligue 1 rata-rata di Eropa juga. Tapi Kita juga di Ligue 1 kan? Iya. Siapa main kita di Ligue 1 dong, Liga 1. Benar-benar. Sama Liga 1. Teman-teman baru ulang tahun bercandanya begini ya. Bapak banget, Bawa banget emang. Satu sih sebenarnya tim Gini ini baru ngumpul sebenarnya, mereka baru main lawan timnas Olimpiadanya Amerika Serikat kemarin Menang akhir kalah Maret. 3-0. Kalah 3-0. Tim gini lawan tim gitu ya. Tim Gini lawan. Iya. Ini jadi mereka setahun mainnya sekali. Ini apa reuni akbar apa gimana sih? Nggak punya budget atau Mungkin itu yang Iya, kita mungkin manfaatin. itu, Mungkin iya. itu kohesi antar tim Ah. mungkin gak sekompak kita gitu. Cuman ya jangan sampai kita bikin kesalahan-kesalahan lagi lah. Karena di Uzbek kesalahan individu, si Arhan bunuh diri. Kemarin juga di Irak kita ya si Hubner bisa kayak begitu kan, nggak disangka juga di awal pertandingan yang sangat bagus lah, menyenangkan dilihat, bisa itu kan bisa drop. mungkin karena drain tenaga dan drain Mentally fisik juga, mental ya. Mungkin iya. ada waktu istirahat. Ini akan memberikan waktu mereka recovery, itu sih yang Iya penting sih. sih. Gua sih Dan harap senangnya gitu. tim Afrika kan gitu, mereka nggak defense wise kan mereka bukan Bukan tim yang fokus bertahan. untuk defense bukan gitu. organisasi defense Ya, gitu sementara kita kan kesulitan lawan tim yang defense-nya Iya, bagus. Irak 5-3-2 kemarin formasinya pas bertahan. Iya, mereka jajar itu ya backnya ya, gila. Iya, Ya. 5-3-2 loh. Ya kesulitan lah kita. Ya, kita lihat lah nanti. defense malah 4-4 baris Iya. gitu kan. Iya. Kita lihat nanti apakah Indonesia menjelang hadapi Guinea ini bisa mempersiapkan dengan baik, termasuk nanti siapa saja pemain yang akan bergabung selain apa katanya tidak ada Hubner ya, kemungkinan tidak ada Hubner, apakah akan ada penggantinya, nanti kita akan update lagi. Gue kira timnya itu yang didaftarkan di Piala AFC. Enggak ya? Gue kira timnya itu tim yang didaftarkan di Piala AFC. Piala FC yang Yang senior apa U23 ya? kemarin-kemarin. Karena kan yang di Olimpik ini kan U23 semua kan? Iya udah tiga semua, Makanya tapi jadi kalau di berarti Olimpik boleh kan- ada tambahan pemain gitu ya?
Kemungkinan kalau pas yang ini kadang-kadang boleh nih. Soalnya di Kalau komentator gitu kalau kemarin gue denger intrazone gini masih ada boleh nih perubahan. Oh, soalnya kata dia ada yang miss next match kan. Nah, siapa yang komentatornya ngomong, nah dia kalaupun nanti dia kalah di perebutan peringkat 4, dia di antar AFC sama CAF itu dia nggak boleh main. Iya, lanjutan karena lanjutan gitu. Si Hubner kan? Si Hubner Iya, ya makanya. emang nggak bakal boleh Oh, main. jadi Hubner tuh emang nggak boleh main karena dia pulang itu ya. juga, iya. Akhirnya makanya dia pulang itu ya. makanya. Oke, kita doakan nanti menjelang lawan Guinea tanggal 9 Indonesia bisa menyiapkan dengan maksimal dan juga meraih hasil terbaik. Amin. Dan Amin. sebenarnya kita tidak perlu takut lagi karena kita sudah biasa menghadapi pemain-pemain dari Karawaci itu yang suka trial. Semoga ya gitu yang keluar ya. Gue belum ngeh nih Karawaci apa nih. Aduh. Oh, lu paham? Mainnya di kampus dia dulu. Mainnya dulu. Tapi gue mau ngasih info nih, ada yang spesial dari Jebret Media. Kita bakal buka pre-order untuk jersey DPI, harganya Rp250.000 yang bisa diorder dari tanggal 17 April sampai berapa? 3 Mei. Oh, hari 3 Mei Iya, hari terakhir hari terakhir. ini. Jadi kalau mau order masih ditunggu hari ini terakhir sampai jam 12 malam. Siapa yang nungguin juga jam 12 malam? Anjar. Ya. Langsung aja kontak personnya di Anjar, kita langsung kalau mau dapat jersey vintage DPI seperti ini ya, bisa langsung di linknya di deskripsi untuk membeli jersey DPI. Kita akan lanjut lagi dari episode yang gak kalah menariknya selain satu ini.